Berisik siang ini kita ulas kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta api lokal di Bandung. Telah hadir melalui jaringan live dengan Kang Dede Aulawi, pengamat keselamatan transportasi. Selamat siang Kang Dede. Ya, selamat siang Mas Untung. Kang Dede, Ya, minggu lalu Republik dihebohkan dengan kembali terjadinya kecelakaan kereta api. Kali ini kereta api Turangga dengan kereta api lokal di Bandung. Eee, Bisa diceritakan sedikit Kang Dede sebagai pengamat keselamatan transportasi, mengapa kecelakaan kereta api bisa kembali terjadi di republik ini? Silakan Kang ya, Dede. ya, baik. Terima kasih Mas Untung dan pemirsa sekalian. Eh, ini satu hal tentunya yang memprihatinkan kita semua. Kita mengawali tahun baru 2024 dengan musibah yang terjadi di sekitar Cicalengka, Kabupaten Bandung, yaitu tabrakan kereta api. Tak lupa mungkin kita awali dengan ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban. Nah, lalu dalam terminologi hal yang terkait dengan kecelakaan tersebut, ada beberapa hal yang menarik ini. Nah, Mhm, beberapa hal yang menarik ini adalah kalau kita amati dari berbagai media yang muncul, apalagi di media sosial, tentunya banyak komentar, pendapat yang berseliweran macam-macam ya. Ya tentunya kalau bicara pendapat sih sah-sah saja. iya, Cuman persoalannya begini, pertanyaan yang banyak muncul ke saya adalah, apa sih yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? iya, Lalu akhirnya misleading ini. Ada banyak komentator yang seolah-olah sudah bisa menentukan bahwa penyebab kecelakaan adalah A, B, atau C gitu. iya, betul betul. Sebenarnya pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi begini, di dalam sistem kenegaraan kita, lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan investigasi kecelakaan di bidang transportasi, baik di darat ya, lalu lintas umum, kereta api, di perairan, kapal, ataupun pesawat, itu adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Nah, KNKT pada saat melaksanakan tugasnya tentunya melakukan pendekatan yang disebut dengan scientific accident investigation. Dengan pendekatan yang sifatnya scientific ini, tentunya tidak bisa langsung menarik sebuah kesimpulan yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Biasanya rentang waktu yang diperlukan sekitar 3 bulan sampai 1 tahunan, baru bisa Oh, bisa menarik 1 tahun sebuah ya, Kang? kesimpulan penyebab kecelakaan itu apa. Jadi yang Mmm, pertama adalah lembaganya dulu ya. iya, KNKT bisa independen, bisa juga membawa atau mengkoordinir fungsi-fungsi yang terkait lainnya di bawah koordinasi KNKT melakukan investigasi untuk menemukan apa yang menjadi penyebabnya. Setelah itu, setelah menjadi kesimpulan, tentunya biasanya KNKT merilis di websitenya KNKT terkait dengan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu. Nah, yang keduanya, hal yang tidak kalah pentingnya tentunya di samping kita memberikan kesempatan kepada KNKT untuk bekerja secara maksimal dengan tim yang dibentuknya adalah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau kita terjadi sebuah peristiwa kecelakaan, ada dua hal yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Yang mmm, pertama adalah KNKT dan yang keduanya kepolisian. Cuman outputnya yang agak berbeda. Kalau KNKT ya untuk mencari penyebab kenapa kecelakaan terjadi dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan yang sama jangan sampai terulang kembali. iya, Jadi misinya adalah misi menemukan penyebab kecelakaan, manfaatnya atau tujuannya untuk mencegah kecelakaan yang sama jangan sampai terjadi kembali.
Yang keduanya, yang seringkali juga beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan apakah polisi bisa melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan. Toh kalau di jalan raya misalnya di bagian lalu lintas itu ada yang namanya penyidik laka lantas. Penyidik Hmm, laka lantas atau polantas ini melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan, lalu kalau memang misalnya ada kesalahan atau kelalaian, dikenakanlah pasal barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan bla bla bla, akhirnya ya. dituntut dengan hukuman sekian misalnya. Nah, pertanyaan kemudian, untuk masalah yang berkaitan dengan kecelakaan kereta api atau misalnya kapal air atau polisi pesawat udara, banyak yang masyarakat tidak mengetahuinya. Apakah polisi memiliki peran atau tidak untuk melakukan penyelidikan sehingga kalau memang ada human error atau karena kelalaiannya entah siapapun itu ya, entah tapi kalau karena kelalaiannya menimbulkan korban, polisi bisa melakukan penyelidikan atau tidak. Nah, Hmm, ini bisa sebenarnya. Hanya lagi satu hal sebelum ke sana, saya juga begini. Dulu itu dasar pembentukan KNKT sebelumnya adalah Perpres nomor 2 tahun 2012. Nah, ya. sekarang ini Perpresnya Perpres 102 tahun 2002. Di antara klausul-klausul di dalam Perpres mengenai KNKT ini ada hal yang menarik, Hmm, yaitu pasal 5 di Perpres sebelumnya ada sebuah klausul yang berbunyi bahwasanya penyelidikan atau investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh KNKT ya bukan untuk menemukan siapa yang salah atau siapa yang lalai. Artinya, hasil produk dari penyelidikan KNKT ini tidak bisa dijadikan landasan untuk dilakukan penuntutan hukum. Nah, namun yang menariknya, di dalam Perpres yang terbaru, yaitu Perpres 102 tahun 2022, pasal 5 ini dihapuskan, di drop, tidak ada. Nah, karena hmm, ini dihapuskan di drop, sebetulnya ada hal yang menarik. Apakah polisi dalam hal ini Polantas misalnya bisa menindaklanjuti tuntutan terhadap perkara peristiwa kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta api lokal di Cicalengka itu sebagai satu landasan untuk menindaklanjuti dengan sebuah tuntutan bila mana hasil penyelidikan KNKT terbukti misalnya karena ada unsur kelalaian. eee, Kang Dede, Ya, kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta lokal di Cicalengka itu kan sudah menelan korban jiwa. Ada ya, 4 orang yang meninggal dan ya, 34 orang luka-luka. Nah, apakah ini, menandakan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kematian? Karena kan kalau jadwal kereta api itu kan sudah terjadwal, jadwal kereta ya. api Turangga jam berapa, menit berapa, dan jadwal kereta api lokal Bandung jam berapa dan menit ke berapa. Tanggapannya gimana, Kang? Ya, ya untuk itu justru kenapa misalnya bergerak tidak sesuai atau misalnya kurang sesuai Mhm, dengan jadwal tanpa melakukan investigasi atau penyelidikan, kita tidak akan pernah tahu kenapa itu terjadi. Jadi ada mmm, yang disebut dengan root cause analysis. Root cause mhm, analysis itu adalah analisa untuk mencari akar penyebab. Nah, akar mmm, penyebab itulah dengan kewenangan yang dimilikinya, KNKT bisa memintai berbagai keterangan, baik orang maupun institusi dari fungsi yang terkait untuk dimintai keterangan sehingga nanti menemukan akar penyebab masalahnya. Nah, kalau kita sebagai pihak luar yang tidak melakukan investigasi itu, tentunya kita tidak tahu karena kita tidak mhm. memiliki kewenangan untuk memanggil, untuk meminta keterangan, dan lain sebagainya. Begitu. Tapi Kang, ini polisi harus menunggu investigasi KNKT dulu atau bisa langsung turun, Kang? Sebenarnya tidak ada aturan yang melarang atau memerintahkan. Tetapi secara Mmm, prinsip menurut hemat saya, polisi bisa secara paralel melakukan hal yang sama penyelidikan, gitu. Kenapa? mhm, Karena memiliki tujuan yang berbeda.
Kalau KNKT melakukan penyelidikan untuk menemukan penyebabnya apa, setelah itu melakukan langkah-langkah korektif untuk mencegah agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Misalnya begini, jika ada regulasi, jika ada aturan yang misalnya memang kurang sesuai, maka outputnya KNKT akan mengeluarkan rekomendasi kepada institusi yang membuat aturan itu, apakah perlu penambahan pasal, apakah perlu pengurangan, atau perlu revisi, dan lain sebagainya. Kalau dari aspek teknologi, misalnya ada sebuah kesalahan, KNKT akan mengeluarkan rekomendasi ke fungsi terkait. Jadi nanti tergantung dari hasil penyelidikan itu, faktor penyebabnya apa, lalu KNKT nanti mengeluarkan rekomendasi. Dari sisi lain, ini juga kalau dari sisi di medsos maupun pertanyaan yang masuk ke saya juga, apakah kemungkinan ada terjadinya sabotase atau tidak karena konon katanya terganggunya sistem komunikasi. Lalu ada juga yang mengatakan apakah ada sabotase atau tidak sehingga relnya tidak berfungsi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, kembali ini pun gini, kita ini kadang masyarakat mendahului sebuah opini yang berkembang ke tengah publik, padahal kita sendiri tidak melakukan penyelidikan apa-apa. Jadi untuk hal ini sebaiknya memang kita bersabar menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT maupun kepolisian. Kalau kepolisian mulai bergerak melakukan penyelidikan, nanti hasilnya seperti apa, ya kita akan mengetahui setelah hasil itu ada. Persoalan kemudian kembali ya, ini kita atau masyarakat pada umumnya sering melakukan justifikasi opini terhadap sesuatu padahal kita sendiri tidak melakukan penyelidikan. Nah, dalam pendekatan secara saintifik semuanya harus ada fakta, semua ada data. Kalau ada dugaan seperti ini, faktanya apa? Begini. Kalau dugaannya seperti ini, begini. Nah, semua yang menduga-duga saat ini tidak memiliki fakta, hanya prasangka dan praduga saja, dan itu tidak Jadi bisa polisi, ditarik Kang, menjadi sebuah kesimpulan. Ya, jadi sebetulnya aparat kepolisian bisa turun ya, melakukan bisa, penyidikan berbarengan ya, bisa. simultan ya? Iya betul. Misalnya tadi ya, kalau saya monitor dari medsos ataupun pertanyaan yang masuk ke WA, kan misalnya begini, Kang, apa tidak mungkin ada orang yang misalnya melakukan pencurian sistem komunikasi sehingga komunikasi itu tidak berfungsi, peralatan yang menjadi bagian alat komunikasi. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan sebuah kejadian adanya pencurian atau tidak? Kita ke lapangan tidak, kita meminta keterangan tidak. Tentunya kan nggak bisa. Nah, termasuk misalnya ada juga beberapa pertanyaan, Kang, apakah ada sabotase sehingga terjadi kerusakan rel yang seharusnya ke kiri menjadi ke kanan atau tidak berfungsi dan sebagainya. Nah, semua adalah wacana-wacana yang sifatnya dugaan. Nah, apakah rel itu berfungsi atau tidak ketika memindahkan jalur misalnya, kita nggak datang ke lapangan loh. Kita nggak melihat apakah itu berfungsi atau tidak. Ya. Kang Dede, ini kan ya, kecelakaan yang melibatkan kereta api ini selalu terulang. Nah, ini kan berarti kan pertanggungjawaban dari PT KAI selaku operator kereta api di Indonesia nih bagaimana? Kan kalau di negara maju nih seperti di Jepang kan biasanya kalau terjadi accident mengundurkan diri begitu. Ini ya. kayaknya baik-baik aja nih direksi PT KAI ini. Begini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, meskipun terjadi ada beberapa kecelakaan kereta api sebelumnya di mana gitu, kita tidak bisa menarik sebuah. Kan kemarin nih Kang, Ya. Desember 2023 kembali terjadi tuh yang di lintasan Gubeng, 11 orang tewas dengan elf. Sebelumnya terjadi kecelakaan kereta api. Ya, maksudnya begini, maksudnya gini, satu, kalau dilihat dari akar penyebab masalah, kejadian yang satu dengan yang lain itu belum tentu sama. Satu itu ya akar penyebabnya. Yang kedua, memang budaya malu untuk mengundurkan diri kayaknya di Indonesia belum terbiasa gitu. Jadi siapapun yang bersalah kayaknya tidak ada budaya
rasa malu atau sebagai bentuk bagian Ya. dari pertanggungjawaban untuk mengundurkan diri. Nah, kalau misalnya manajemen atau direksi kereta api Indonesia saat ini mau berani memulai itu, sebetulnya saya pikir sangat bagus sekali itu sebagai salah Ya. satu bentuk pertanggungjawaban moral ya. Tapi kalau Betul. misalnya ada kesalahan lain, harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Tapi sementara mengundurkan diri itu bagian dari pertanggungjawaban moral gitu. Ya. Cuman sekali lagi budaya mundur di Indonesia ini belum terbiasa. Ya. Belum. Untuk sarana transportasi yang paling aman sebetulnya kereta api. Karena jadwalnya sudah terjadwal, on schedule, lalu merupakan salah satu transportasi darat yang bisa dibilang lebih minim terkait dengan cuaca begitu. Kan Jumlah, kalau pesawat terbang kan cuaca gitu kan, pelayaran di laut cuaca kan, kalau kereta api kan lebih minim terdampak cuaca begitu. Seharusnya kan menjadi sarana transportasi yang murah dan aman. Tapi dengan selalu terulangnya kecelakaan yang melibatkan kereta api, ini kan slogan murah dan aman ini kan sepertinya agak jauh nih dari bayangan rakyat kebanyakan. Apalagi pengguna kereta api kan kebanyakan orang menengah ke bawah nih, Kang Dede. Iya. Ya sebenarnya begini, kalau di Indonesia ini menyangkut karakter juga pada umumnya, ya meskipun nggak semuanya. Ini karena faktor kebutuhan, karena faktor ketiadaan, jadi atensi publik terhadap masalah safety itu belum begitu besar. Karena manajemen yang memahami aja tidak ada atau belum terlihat pertanggungjawaban moralnya. Nah, begitupun ke masyarakatnya. Dan masyarakat di Indonesia, kalau misalnya kemarin ada kecelakaan kereta api di Cicalengka, coba silahkan dicek terjadi penurunan jumlah penumpang enggak? Enggak, gitu. Artinya apa ya? Kalau kita bicara dalam perspektif ini aman, ini murah, lalu ini bisa menjadi dampak pengurangan kepercayaan dan sebagainya, tidak, karena kebutuhannya tinggi dan karakteristik masyarakatnya berbeda gitu. Yang jelas kecelakaan kereta api Turangga dengan kereta lokal di Bandung, di daerah Cicalengka ini telah menelan 4 korban meninggal dunia. Mungkin selanjutnya mitigasi ke depan bagaimana Kang Dede? Kang Dede kan pernah di KNKT juga ya? Iya. Nah, jadi begini ya. Pada dasarnya tim investigator yang melaksanakan tugasnya, ya misalnya di kereta api kemarin, itu tergantung mau lakukan pendekatan apa. Ada pendekatan Hess, ada pendekatan Shell, ada pendekatan Dirty Dozen yang digunakan oleh ahli transportasi Kanada, yaitu Profesor Gordon Dufon. Ini menjadi rujukan para ahli di bidang transportasi, bagaimana membangun sebuah sistem keselamatan. Nah, dari metode-metode itu, pada dasarnya semua sepakat faktor penyebab kecelakaan selama ini, faktor yang dominan adalah masalah human atau faktor manusianya, makanya ada istilah human error. Lalu faktor yang lainnya, masalah lingkungan, masalah teknologi, masalah sistem, prosedur, dan sebagainya gitu. Nah, kembali, meskipun ini secara umum faktor penyebab terbesar itu manusia, tetapi kita tidak bisa menarik sebuah kesimpulan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya samakan semua. Nah, jadi kalau kita bicara kasus per kasus, sekali lagi, siapapun, KNKT sekalipun yang terdiri dari para ahlinya, tidak bisa menarik kesimpulan baru 1-2 minggu ini, gitu. Kenapa? Karena sebelum menarik kesimpulan, harus ada bentuk pertanggungjawabannya secara saintifik. Disinilah pendekatan-pendekatan ilmiah dengan berbagai teori dan teknologi yang dimiliki, nanti akhirnya bisa menemukan kenapa kecelakaan itu bisa terjadi. SOP-nya Kang, untuk kecelakaan kereta api itu berapa lama penyelidikan investigasinya? Sekitar 3 bulan 1 tahunan lah. 3 bulan sampai 1 tahun ya? Sampai 1 tahun, iya. Tapi menurut Kang Dede, pengamatan Kang Dede, untuk kecelakaan kereta api ini lebih banyak human error-nya atau bagaimana?
Nah, jadi gini, sebetulnya kecelakaan transportasi hampir sama ya, lalu lintas umum, ke kapal air, pesawat udara, kereta api, faktor human itu biasanya dominan gitu. Jadi itu Oke. secara umum ya, kalau secara Ya. spesifik nanti tergantung kasusnya yang mana. Jadi polisi bisa masuk ya, tanpa perlu menunggu hasil investigasi KNKT. Iya, nah apalagi ya berita yang berkembang kan tadi ada yang mengatakan kemungkinan sabotase, ada yang mengatakan kemungkinan pencurian sistem komunikasi kereta apinya dan lain sebagainya. Nah, kita sekali lagi kalau pendekatannya orang paling tidak yang memahami tidak bisa menarik kesimpulan kalau tidak melakukan penyelidikan. Poinnya itu. Jadi Kang Dede, kereta api di Indonesia harus diselamatkan ya, Kang Dede ya? Ya bukan hanya kereta, semua alat transportasi harus diselamatkan. Dan Gitu. yang jelas kita tunggu pengunduran diri dari direksi PT KAI. Bila perlu Menteri BUMN-nya mungkin. Ya itu tergantung budaya yang dibangun lah ya. Gitu. Terima Karena kasih, begini Kang Dede. Pak, ya sedikit ini Kang Ya. Untung gitu ya. Ya. Presiden Prancis pernah bicara di depan Ya. sebuah televisi. Ketika semacam BUMN-nya PT KAI-nya Indonesia lah, di sana Ya. juga sama dikelola oleh negara. Ketika dalam 1 tahun membukukan laba, pemerintah itu presidennya bicara di depan televisi kepada seluruh rakyat Prancis memohon maaf karena tahun ini perusahaan membukukan laba. Nah, kenapa mengatakan mohon maaf? Karena sebetulnya kewajiban negara lah dalam hal ini dimanifestasikan menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan rakyat dengan baik. Jadi pelayanan yang terbaik itu bukan yang membukukan laba, tetapi bisa melayani rakyat dengan baik untuk menutup operasionalnya aja. Gaji, biaya lain-lain itu berapa, nah pendapatan pun harus berapa untuk menjaga kontinuitas operasional. Tetapi perusahaan negara tidak boleh membukukan laba. Karena itu sama artinya negara berbisnis dengan rakyatnya. Nah, makanya ini kan sebetulnya menyangkut masalah budaya ya. Kita belum terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena rakyatnya pun ya harus kita akui tidak terlalu aware dengan masalah safety. Nanti kalau masalah safety awareness itu tinggi, ini bisa mendorong lahirnya yang disebut dengan safety culture. Dan safety culture akhirnya akan mendorong sebuah pertanggungjawaban moral. Jadi soal adakah kelalaian atau tidak yang berimplikasi terhadap pertanggungjawaban hukum, itu nanti berikutnya setelah hasil penyelidikannya apa. Tetapi langkah awal melakukan itu. Tapi Kang Dede memang perlu kita akui, transformasi kereta api di Indonesia ini mulai dirintis di era di rut PT KAI eranya Jonan ya. Itu ada Iya Pak. Iya Pak Yonan. reformasi besar-besaran di eranya Pak Jonan. Dari mulai pelayanan yang kumuh, yang tadinya manual, sekarang pelayanan tiketingnya sudah elektronik, lalu lebih bersih lagi. Lebih bersih. Lebih tertib. Dan ketika Jonan selesai, sepertinya reformasi dan transformasi di KAI seperti terhenti gitu loh. Dan sangat disayangkan banyak terjadi kecelakaan pada transportasi kereta api. Dan sebetulnya ini menjadi bentuk renungan bagi direksi PT KAI sekarang untuk melakukan evaluasi lah. Apakah sudah layak memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia. Mungkin begitu ya, Kang Dede ya? Ya, betul. Kalau evaluasi sebetulnya tidak tergantung ada kecelakaan atau tidak. Evaluasi harus selalu dilakukan, apalagi terjadi kecelakaan. Sampai 4 orang tewas sekarang. Iya. Kang Dede, terima kasih sudah kita ulas sama-sama. Kereta api. Hatur nuhun. Semoga kereta api Indonesia bisa lebih safety, pelayanannya bisa lebih baik lagi. Dengan harga yang terjangkau buat masyarakat. Harga terjangkau untuk masyarakat. Jadi kita tunggu nih, direksi PT KAI, Menteri BUMN, apa kabar?
Berisik.